الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita diawali dengan rahmat Allah, hujan yang Allah kirimkan di alam dunia ini, alam bumi ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada bumi kita. Air di rumah, air tanah di rumah kita terus-menerus memberikan kontribusi air untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian berbahagia, marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca 3 ayat dari surah Nuh. Ayat 10 sampai 12 yang ada pada lembaran awal. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Sadaqallahul azim. Kita ke lembaran yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat dari surah Nuh 10 sampai 12 ini Allah jelaskan, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu,
Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Dalam tafsir yang kita angkat pada malam ini, yaitu Al-Khatib Asy-Syarbini yang wafat pada tahun 977 Hijriyah, beliau menjelaskan makna ayat ini sebagai berikut. Faqultu, maka aku mengucapkan, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, ai fi du'ai lahum, yaitu dalam rangka menyeru, aku menyeru kepada mereka, umatku, yaitu umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berkata kepada umatnya, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, kata istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhanmu, yaitu utlubu minal muhsin ilaikum, mintalah kepada Allah zat yang berbuat baik kepada kalian. Al-muhsin, orang yang berbuat baik. Allah zat yang berbuat baik. Ilaikum, kepada kalian. Tuhan kalian adalah al-muhsin ilaikum, Tuhan kalian adalah Tuhan zat yang selalu berbuat baik kepada kalian. Al-mubdi'u lakum, yang menciptakan kalian. Al-mudabbiru li umurikum, yang mengatur segala urusan kalian. Seluruh kehidupan di alam dunia, alam semesta ini, Allah yang sudah mengaturnya. Ayyamhu zunubakum, agar Allah menghapus dosa-dosa kalian. A'yanaha, yang nyata-nyata dosanya, tegas. Wa atharaha, atau pengaruh-pengaruhnya, bekas-bekasnya, dampak-dampaknya dari perbuatan dosa yang kalian lakukan. Bi an tu'minu billahi wa tattaquh, dengan jalan kalian yakin iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa tattaquh, dan berpegang kepada takwa, dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu azalan, ia bersifat azali, sudah ada sejak alam ini belum ada, sudah ada sebelum makhluk Allah ciptakan, sudah ada sebelum alam jagat raya. Allah sudah ada pada zaman azali, zaman sebelum ada apa-apa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Wa abadan wa daiman sarmadah, dan selamanya Allah subhanahu wa ta'ala akan eksis, tidak didekati, disentuh oleh kematian dan kefanaan serta kebinasaan. Ghaffara, Allah tersebut maha pengampun. Muttasifan bisifatis satri, sitri ala man raja'a ilaihi. Muttasifan, Allah disifati bisifatis sitri atau satri, dengan sifat menutup dosa kesalahan, ala man raja'a ilaihi, kepada orang yang mau kembali dan taubat kepadanya. Nah, ayat ini ada informasi, jadi nanti di hari kiamat dosa kesalahan orang-orang akan disaukan, akan dipamerkan, akan diperlihatkan kepada para tokoh-tokoh manusia, orang-orang yang ada di alam mahsyar. Tetapi dengan kita mohon ampun kepada Allah, kesalahan dan dosa tersebut bisa ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah Maha Pengampun ada dua persepsi. Ada yang persepsinya dihapus dosa dan kesalahannya. Yang kedua, tidak dihapus dosa dan kesalahannya, tetapi ditutupi dari penglihatan dan pengetahuan makhluknya. Itu makna Allah mengampuni. Ya. Nah, kalau kita ada pengampunan ya, pengampunan apa namanya diputihkan segala macam, bukan berarti dihapus sama sekali. Masih ada datanya masih ada, masih ketulis, cuman sudah dibebaskan dari tanggung jawab. Ya, Allah pun begitu. Apa yang manusia bisa, maka Allah lebih bisa. Yursilis sama'ah, jika kalian memohon ampun kepada Allah yang Maha Pengampun tersebut, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yursilis sama'ah, Allah akan kirim, Allah akan turunkan dari as-sama' langit, al-mudhillah, yang memberikan naungan, yang menaungi kalian, di annal matara minha, karena hujan datangnya dari arah langit. Wa yajuzu an yurada as-sahabu wal mataru, bisa jadi, boleh saja yang dimaksud dengan kata as-sama maknanya adalah as-sahab, yaitu awan. Karena proses dari turunnya hujan dalam kacamata ilmu pengetahuan, hujan timbul dari awan yang digiring oleh angin ke tempat yang tinggi, ya, dataran tinggi, lalu turunlah berupa air. Wal matar, bisa juga yang dimaksud dengan langit adalah hujan. Ya, jadi Allah kirimkan dari langit, gitu. Atau juga Allah kirimkan dari awan, atau juga maknanya Allah kirimkan al-matar, hujan. Alaikum, kepada kalian, midrara, yang lebat, yang banyak, yang cukup untuk kehidupan di dunia kalian. Itu jaminan yang pertama. Memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan keberkahan dari langit, turun hujan untuk kehidupan manusia. Tetapi manusia kadang-kadang memanfaatkan karunia Allah tersebut tanpa bersyukur kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang tidak taat kepada Allah, yang tidak iman kepada Allah, memanfaatkan potensi air untuk kekayaannya. Dia bikin perusahaan air dan dia bisa ambil rezeki dari Allah yang begitu banyak dan berlimpah tanpa bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan yang kedua jaminan dari Allah wa yukthir amwalakum wa auladakum, dengan memperbanyak mohon ampun istighfar kepada Allah, Allah akan memperbanyak harta kalian, wa auladakum, dan anak-anak kalian. Ada orang yang susah punya anak, mungkin bisa jadi ia kurang istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memperbanyak istighfar bisa menjadi penyebab Allah memberikan anak keturunan. Wa dzalika anna qauma Nuhin alaihi salam, dan demikianlah bahwasanya kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, lamma kadzabuhu, manakala mereka mendustakan, kazzabuhu, mereka mendustakan Nabi Nuh alaihi salam sebagai Rasul Allah, mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi manakala mereka mendustakan Nabi Nuh, mendustakan agama Allah, mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala zamanan tawilan, dengan zaman, dengan waktu, dengan masa yang sangat panjang dan lama. Habasallahu ta'ala anhumul matara, Allah tahan air hujan dari mereka. Nah, informasi ini memberikan satu kesimpulan, bisa jadi
ada kemungkinan ketika ada satu wilayah, daerah, bangsa, negara tidak pernah hujan, Allah tahan hujan, mungkin bisa jadi manusianya tidak ada yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqima arhama nisaihim, bahkan Allah bikin mandul istri-istri, rahim istri-istri mereka. Umatnya Nabi Nuh ya dibikin kagak turun hujan oleh Allah. Wanita-wanitanya sampai gak bisa mengandung, melahirkan anak. Berapa lama? Arba'ina sanatan, 40 tahun lamanya. Masya Allah. Kemarau 40 tahun. Apa yang terjadi buat manusia kehidupannya? Zaman Nabi Nuh 40 tahun lamanya kagak hujan-hujan. Masya Allah. Sekarang kejadian gak? Belum pernah. Belum pernah. Alhamdulillah. Ini 40 tahun. Ya. 40 tahun lamanya enggak mengandung, ya. Istri-istri, wanita-wanita enggak bisa mengandung 40 tahun. Langit tidak menurunkan hujan 40 tahun. Apa dampak akibatnya? Fahalakat amwaluhum wa mawashihim, maka hancurlah, binasalah harta-harta mereka. Wa mawashihim, pencarian hidup mereka. Ya, hancur semua. 40 tahun lamanya. Bagaimana kehidupan? Yang punya ternak mati kelaparan, yang punya tumbuhan, tanaman, kebun habis semuanya. Akhirnya kehidupan juga hancur, berantakan. Alhamdulillah Allah tidak memberikan ujian seberat Nabi umatnya Nabi Nuh alaihis salam. Kita hanya diuji dengan corona. Jangan jauh dari Allah, jangan jauh dari rumah Allah, masjid, musalla. Wa qala lahum Nuh, maka Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum minasyirk, mohonlah ampun kalian kepada Allah sebab dosa syirik kalian. Kalian masih banyak yang musyrik kepada Allah, ya, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh mohon ampun kepada Allah, bertaubat dari syirik, dari kemusyrikan yang dilakukan. Ai istad'uhul maghfirah bitauhidi, mintalah kepada Allah maghfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang memberikan ampunan. Bitauhidi, dengan kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang wajibul wujud, yang wajib ada di alam dunia, alam semesta ini. Yursilis sama alaikum midrara, maka Allah akan turunkan dari langit air hujan yang lebat. Maknanya bukan banjir bandang, tapi air lebat, air yang bermanfaat buat kehidupan dunia. Allahumma sabban nafi'ah, Allahumma sabban nafi'ah. Ya Allah, turunkan air hujan yang bermanfaat, lebat maupun tidak lebat, bermanfaat. Tetapi kadang-kadang kalau orang tidak ingat kepada Allah, hujan lebat menimbulkan mudarat. Rawas Sya'bi, Asy-Sya'bi meriwayatkan anna Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhuma, bahwasanya sahabat Nabi yang bernama Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai beliau berdua, Umar ibn Al-Khattab, kharaja, beliau pernah keluar, yastasqi bin nas, untuk melaksanakan salat istisqa bersama orang-orang, bersama manusia. Walam yazid alal istighfari, lalu beliau tidak memperpanjang, menambahkan istighfarnya kepada Allah setelah beliau banyak beristighfar kepada Allah dalam salat istisqa. Falamma nazala qila, maka tatkala beliau selesai, ia turun dari mimbar, dari tempat ia khutbah, selesai juga salat qila, maka orang-orang ada yang bertanya kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ma ra'ainaka istasqaita,
kami tidak menerima, kami tidak mengetahui, mengetahui apa yang kamu minta daripada salat istisqa tersebut. Faqala, maka beliau berkata, laqad talabtul ghaitha bi makharijis samai allati biha yastandilul qatr. Sungguh aku telah minta kepada Allah al-ghais, hujan, bi makharijis sama, agar keluar dari langit, allati biha yastandilul qatr, yang bisa menurunkan hujan darinya. Umma qara'a hadhil ayah, kemudian Umar ibn Khattab membaca ayat ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina, dan selanjutnya. Wa qala syabahal istighfara bil anwa'is sadiqah allati la tuhdi'u. Beliau menyamakan istighfar dengan hujan yang benar terjadi, allati la tuhdi'u, yang tidak bakal salah. Jadi keyakinan Umar ibn Khattab dengan memperbanyak istighfar tidak akan salah, tidak akan keliru. Allah akan menurunkan hujan yang benar, hujan yang memberikan manfaat kepada manusia. Wa anil Hasan, dan dari Al Hasan Al Basri, anna rajulan syaka ilaihil jadbu. Beliau pernah ada seorang laki-laki mengeluh kepada Imam Al Hasan Basri, seorang tabi'in, orang yang bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang al-jadbu, kekeringan, kegersangan yang dialami di wilayahnya, negerinya. Faqala, maka jawaban ulama besar tabi'in Imam Al-Hasan Basri berkata, istaghfirillah, mohonlah ampun kepada Allah. Jadi ulama besar kayak Al-Hasan Basri, jika diadukan urusan di negeri seseorang kekeringan, itu orang disuruh banyak istighfar. Wa syaka ilaihi akharu al-faqra, yang lain juga mengeluh urusannya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, tetapi masalahnya beda, yaitu al-faqra, kefakiran, kemiskinan yang dideritanya. Lapor kepada Al-Hasan Al-Basri kalau dia fakir, kalau dia miskin. Jawaban dari Al-Hasan Al-Basri, istaghfirillah, mohonlah banyak ampun kepada Allah. Wa akhar qillatan nasri, dan yang lain juga datang kepada Al-Hasan Al-Basri mengadukan urusannya, masalahnya qillatan nasl, yaitu sedikit keturunannya, kagak nambah-nambah, punya cuma satu anak, pengen nambah susah, udah belasan puluhan tahun kagak bisa nambah-nambah, padahal kagak pakai KB. Hasan Al-Basri bilang, istaghfirillah, banyaklah mohon ampun kepada Allah. Wa akharu qillatan ri'i ardihi, yang lain juga datang kepada Al-Hasan Al-Basri mengadukan masalah sedikit suburnya tanahnya tidak subur, tanahnya tidak memberikan kemakmuran, tanahnya gersang. Maka Al-Hasan Al-Basri fa'amarahum kullahum bil istighfar, memerintahkan mereka seluruhnya dengan memperbanyak istighfar. Jadi istighfar kunci problema kehidupan manusia. Wa qala lahu Rabi' ibn Sabih, ini kelewat nih, enggak ada di dalam terjemahan kalau tidak keliru, kelewat. Wa qala lahu Rabi' bin Sabih, maka Ar-Rabi' bin Sabih berkata, ataka rijalun yashkuna abwaban wa yas'aluna anwa'an. Lalu Ar-Rabi' bin Sabih pernah berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, pernahkah ada yang datang kepadamu, rijalun, orang-orang, yashkuna abwaban wa yas'aluna anwa'an, yang mengadukan kepada engkau berbagai masalah, bukan satu masalah.
Kalau yang tadi diangkat cuma satu persoalan, satu masalah kehidupan, yang satu menjelaskan kekeringan, yang satu kemiskinan, yang satu kekurangan keturunan, yang satu buminya, tanahnya enggak subur. Lalu si Rabi bin Sobih bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, ada enggak yang datang laki-laki orang-orang tapi yang disampaikan masalahnya numpuk double, bukan satu perkara, bukan satu urusan. Wa yas'aluna anwa'an, dan mereka meminta bermacam-macam permasalahan, menanyakan bermacam-macam permasalahan. Fa amartuhum kullahum bil istighfar, maka aku memerintahkan mereka juga kullahum semuanya bil istighfar, dengan memohon ampun kepada Allah. Fatalal ayata, maka beliau membaca ayat ini, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Wa qala al-Qushairi, berkata Imam al-Qushairi, seorang yang ahli tasawuf, seorang sufi, man waqa'at lahu hajatun, siapa yang memiliki hajat kebutuhan hidup, ilallahi ta'ala, ia butuh kepada Allah ta'ala, falan yasila ila muradihi, tetapi belum sampai, belum terwujud apa yang diinginkan, illa bitaqdimil istighfari, melainkan kecuali dia dahulukan terlebih dahulu untuk memperbanyak istighfar. Jadi kalau ada masalah, ada kebutuhan, ada hajat, tidak akan tercapai maksud-maksudnya, maka bisa tercapai dengan mendahulukan, mengutamakan, memperbanyak istighfar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari tidak kurang istighfarnya 100 kali, sementara kita jarang-jarang kali. Ya, beda. Kalau Nabi 100 kali tiap hari, itu yang ketahuan, belum yang enggak ketahuan. Wa qala, dan beliau berkata, inna amala qaumi Nuhin kana bididdi dzalika, sesungguhnya amalan kaumnya Nabi Nuh adalah bertolak belakang lawannya, bukan memperbanyak istighfar, malah menjauh dari Allah, berbuat kemusyrikan kepada Allah, tidak mohon ampun kepada Allah, menyombongkan diri kepada Allah dan Rasulnya Nabi Nuh. Kullama izdada Nuhun alaihi salam fid damani wa wujuhil khairi wal ihsani, manakala Nabi Nuh alaihissalam menambahkan banyak perlindungan, berbagai banyak al khair, kebaikan yang diberikan, al ihsan, kebagusan untuk umatnya dalam rangka memperhatikan dan membantu umatnya, izdadu fil kufri wan nisyan, akan tetapi umatnya malah bertambah kufur dan lupa diri. Nah, ini juga jadi fenomena. Ada orang yang berbuat baik kepada satu orang, ada manusia berbuat baik kepada satu kaum masyarakat, masyarakat tersebut tidak pernah berbalas baik kepada orang tersebut. Itu yang pernah terjadi kepada Nabi Nuh alaihis salam. Memperhatikan ia, membantu ia, berbuat baik ia, tapi orang-orang tersebut tidak pernah bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya. Jadi enggak usah aneh, pernah juga dialami oleh Nabi Nuh alaihis salam. Jadi kalau tahu sejarah-sejarah begini-begini, manusia itibar, oh ya udah, enggak usah gerutu, enggak usah gelisah, enggak usah galau, udah pernah terjadi begitu. Tipe orang manusia ada aja yang begitu. Wa yaj'al lakum ay fid daraini, dan Allah jadikan untuk kalian di dunia maupun di akhirat jannatin, kebun-kebun, yang punya kebun, yang punya taman, yang punya sawah, yang punya ladang, Allah jadikan ladang-ladang kalian basatina azimah, yang luas, yang besar. Wa adal amil li'taqid, dan Allah ulang
amil pada ayat tersebut, yaitu kalimat yaj'al diulang 2 kali, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalimat yaj'al diulang 2 kali untuk menunjukkan takkid, untuk menguatkan, menegaskan bahwa ini hal yang paling, yang sangat utama, penting dan pasti terjadi, bukan hal yang hoax. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan untuk kalian sungai-sungai. Yahussukum bidzalika, Allah istimewakan kalian, Allah khususkan kalian bidzalika, yang demikian, amman lam yaf'al dzalika, dibandingkan orang-orang yang tidak melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Al-Walid Habib Ali bin Abdurrahman As-Sugab pernah cerita, ada seorang pengusaha di Indonesia yang punya kebun kayak model kebun kelapa sawit, ya, kebun-kebun yang menghasilkan uang yang berlimpah, punya usaha-usaha lain dan hotel segala macam. Beliau tanya, ente di mana nih kelebihannya nih? Hebat banget punya kekayaan begini banyak, punya kebun kelapa sawit, punya kebun yang lain-lain macam-macam. Apa yang menyebabkan antum berlimpah harta? Ya disebutin kekayaannya. Kebun anu, hotel itu sebutin semua, banyak banget. Kata Habib Ali, nggak aneh kalau yang begitu, nggak istimewa. Ya orang juga ada yang nggak Islam, hartanya juga banyak, nggak istimewa. Yang lain kali ada rahasia-rahasia yang lain. Kata beliau, aku memang punya kebun yang luas. Setiap hari aku berjalan kelilingi kebun. Lalu aku lakukan sesuatu yang aku lazimkan. Apaan? Selalu ketika ngiter di kebun di mana aja tempat perusahaan, aku selalu beristighfar kepada Allah. Nanti yang aneh cari. Yang itu tuh gitu. Jadi mengamalkan ayat. Kalau perusahaan banyak itu nggak aneh lah. Ya, nggak aneh. Tapi yang pakai istighfar itu yang membuat keberkahan, ya. Banyak orang yang hartawan, hartanya, ya kan, itu pengusaha-pengusaha, ya, yang dari sana itu, yang orang-orang pengusaha yang bukan WNI meninggal dunia, hartanya berlimpah, di sana tidak berguna. Itu. Nah kita kalau ada harta luas yang macam-macam, nah istighfarnya itu yang memberikan keberkahan. Kemudian ya, fa inna man lazimal istighfar, maka sesungguhnya orang yang melazimkan, membiasakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan jadikan kepadanya kelapangan, keluasan dari segala kebimbangan dan kegalauannya, wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah berikan jalan keluar dari kesempitan masalah yang menimpanya. Nah kemudian di dalam bukunya Al-Imam As-Suyuti disebutkan fima warada minal azkari wad da'awat, hadis yang datang berupa zikir-zikir dan doa-doa. Akhrajat Tabrani fil Awsat, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat, an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah sahabat Rasulullah, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majlis yang utama adalah majlis yang di dalamnya disampaikan ayat-ayat Quran dan hadis Rasulullah. Ini ada Al-Quran dan ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, manil basahullahu ni'matan, siapa yang Allah berikan nikmat, yang senantiasa Allah kasih nikmat, maka fal yuktir minal hamdilillah, maka perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah. Bangun pagi sehat, bugar sehat, nggak sakit, nggak kaku, nggak stres, nggak stroke, alhamdulillah. Siapa yang Allah berikan nikmat, perbanyak mengucap alhamdulillah. Bukan saja pas dapat duit segepok ngucapin alhamdulillah, pagi, siang, sore,
kulla yaum kulla sa'a ucapkan alhamdulillah. Wa man katurat humumuhu falyastaghfirlah. Siapa yang banyak kedukaannya, kebimbangannya, kegalauannya, maka ucapkanlah banyaklah istighfar kepada Allah. Wa man abta'a anhu rizquhu, dan siapa yang lambat, yang sedikit, yang susah rizkinya, falyukthir min qawli la haula wala quwwata illa billah, maka perbanyaklah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Jadi bisa digabung setiap hari, baca alhamdulillah, astaghfirullah, la haula la quwwata illa billah, alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wala quwwata illa billah, alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Mengamalkan satu hadis Rasulullah ini digabung. Wa akhraja Abu Dawud wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man nazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin mahraja. Hadis yang di atas yang disebutkan tadi. Wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang lazim beristighfar kepada Allah, Allah akan jadikan kepada dia jalan keluar dari segala kesepitan hidup, dan Allah berikan kelapangan dari segala kebimbangan, kedukaan, kedukacitaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah karuniakan rizki yang tidak diduga disangka-sangka. Wa akhraja Ibnu Abi Dunya, diriwayatkan hadis dari Ibnu Abi Dunya an Asad bin Wida'ah, dari Asad bin Wida'ah, yarfa'u, hadisnya marfu kepada Rasulullah, sampai kepada Rasulullah, man qala la haula wala quwwata illa billah, siapa yang mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah mi'ata marratin, 100 kali, fi kulli yaumin, setiap hari, lam yusibhu faqrun abada, maka dia tidak akan ditimpa kefakiran, kemiskinan papa selama-lamanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhraja Abu Ubaid fi Fadailil Quran, dan diriwayatkan oleh Abu Ubaid di dalam kitab Fadailul Quran, keutamaan Al-Quran. Wal Haris bin Usamah, Haris bin Usamah, wa Abu Ya'la fi musnadihima, dan di Abu Ya'la di dalam musnad, kitab musnad keduanya. Wa Ibnu Mardawai fi tafsirihi, dan Ibnu Mardawai di dalam tafsirnya. Wal Baihaqi fi Syu'abil Iman, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam kitabnya Syu'abil Iman. An Ibnu Mas'ud, hadis ini bersumber dari sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man qara'a, siapa yang membaca surat Al-Waqi'ati, surah Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah, idza ruddatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'an batha lam tusibhu faqatun, ia tidak akan ditimpa kepapaan, kemiskinan, kefakiran. Nah, itu surat Al-Waqi'ah. Wa akhraj Ibnu Mardawai, diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai an Anas, dari Anas bin Malik an Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, suratul Waqi'ah, surat Al-Waqi'ah, suratul Ghina, adalah surat kekayaan. Faqra'uha, bacalah kalian surah Al-Waqi'ah, wa'allimuha auladakum, dan ajarkan kepada anak-anak keturunan kalian. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ya. Kita enggak tahu generasi kita setelah kita, anak cucu kita, cicit kita, dan lain sebagainya, tapi Allah dan Rasulullah sudah memberikan resep kehidupan ini. Mudah-mudahan diamalkan oleh kita dan anak keturunan kita, amin ya rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad.
اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له اللهم اجعلنا وذريتنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وجماعتنا وتلاميذنا من العلماء العاملين والأغنياء الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك يا مؤمن يا محمن يا قريب خلصنا وخلص أهلنا وأزواجنا وذريتنا وأولادنا وبناتنا وجماعتنا وتلاميذنا من الطاعون والوباء وكوفيد-19 وغيرها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.